Rizik gurune NU, wah bohong itu. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Kalau ini dibiarkan, hancur ini negeri. Jadi nggak usah bicara demokrasi lah, udah hancur-hancuran ini demokrasi di kita punya negeri ya ikhwan. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Masih hangat dan masih viral beberapa hari ini di beberapa media sosial bahwasanya Raffi Ahmad ya, yang sekarang jabatannya adalah utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, mendatangi Habib Rizik. Yang kita tahu semuanya bahwa Habib Rizik ini tokoh dari FPI, Front Pembela Islam, yang organisasinya dibubarkan oleh Pak Jokowi karena beberapa alasan, salah satunya radikalisme ya dan lain sebagainya, atau mungkin tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, atau mungkin seperti itu. Namun anehnya utusan khusus presiden Raffi Ahmad ini malah mendatangi Habib Rizik Syihab. Apakah dalam hal kedatangan Raffi Ahmad ini sebagai utusan presiden dalam hal pembinaan generasi muda dan pekerja seni? Terus kalau seni apanya? Kalau generasi muda mau dididik seperti apa? Kalau lewat Habib Rizik Syihab. Dan Raffi Ahmad harusnya melihat video ini agar dia tidak salah paham, agar dia tidak salah langkah lah. Mari kita lihat video dulu, cuplikan beberapa video dari ceramah-ceramah Habib Rizik, agar ya Mas Raffi ini tahulah dan tidak salah langkah. Kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Kalau ini dibiarkan, hancur ini negeri. Jadi nggak usah bicara demokrasi lah, udah hancur-hancuran ini demokrasi di kita punya negeri ya ikhwan. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibangun tanpa partai? Bisa, saudara. Kita membangun satu negara meritokrasi, di mana semua jabatan di kementerian itu dipegang oleh orang-orang dari hasil karir mereka, bukan orang partai, saudara. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Kalau itu yang terjadi, ya hancur dong demokrasi kita. Karena sekian ratus anggota dewan tadi nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kita perlu suasana persatuan, kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki. Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Siap habisi mereka, siap sikat mereka, siap angkat senjata, siap revolusi. Takbir. Dan
Tapi jangan langsung di sini nanti ada ngambil kesimpulan, wah Habib Rizik ini pendukung demokrasi. Enggak, saya pendukung syariat Islam, saya pendukung khilafah, saya pendukung tatbikus syariah, saudara. Adapun soal ada partai nggak ada partai, itu cuman kemasan, itu cuman kendaraan untuk mencapai tujuan, saudara. Jadi partai itu bukan tujuan. Ada partai tidak ada partai, kita tetap wajib jadi hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Tanyakan kepada diri mereka sendiri, saudara. Untuk apa mereka pertahankan? Apa mereka mau jilat pantat Cina? Jadi apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa mereka yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pantat Cina? Tanyakan kepada diri mereka sendiri, saudara. Untuk apa mereka pertahankan? Apa mereka mau jilat pantat Cina? Jadi apa yang saya mau tanya semua, siap jihad? Siap jihad? Dari sekarang celurit asa semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan, simpen di rumah, saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, coba-coba mereka mengganggu kiai, mengganggu habaib, mengganggu pesantren, saudara. Apalagi coba-coba mereka memberani sweeping ulama, sweeping ba'alwe, sweeping kiai, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Takbir. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi, Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu, karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta Habib, hatinya. ya Habib, Anda kenapa begitu Ya. yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut Bukan atau dari peristiwa FPI. tersebut itu bukan dari FPI? Lah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam. Habib Rizik gurunya NU, wah bohong itu. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Muhammad, kamu santun, kamu halus, kamu pemaaf, maka orang Mekah masuk Islam semuanya. Semuanya masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinil afwaja. Kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam karena simpati dengan akhlakmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Seandainya kamu sombong, kasar, congkak, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya lan faddu min haulik. Orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka mereka semua masuk Islam. Jadi kalau di Ngawi ada orang khutbah kotor, turunkan dari mimbar. Siap? Khutbah itu adalah tausiah, wasiat bila husna, dengan kebaikan. Wasiat eling mati, taubat, ayo ikhlas karo Gusti Allah. Ada orang khutbah nyaci maki, nyebut nama orang, turunkan, seret dari mimbar. Siap? Kata betul wah ini kata orang atas. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Ya Allah. Waktu Gus Dur di rumah sakit baru operasi saraf, kan stroke, dioperasi, kepalanya dioperasi. Saya tungguin, saya Pak Muhaimin Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Zaman Orde Baru Cakrawardaya, Subiakto Cakrawardaya, orang 5 pelan-pelan ngobrol ngomong. Tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Ini Gus Dur konslet Gus Dur sudah nggak waras. Tuh Gus Dur tuh. Mana buta hatinya, mana buta hatinya. Memang matanya buta, tapi buta hatinya mana tuh. Suatu hari jogging itu olahraga, jalan-jalan pagi. Mampir ke rumah saya jam 8. Minta air putih, minta roti tawar. Duduk, saya buka AC. Tidur ngorok di kursi itu. Ada 20 menit
ada saksinya, santri saya. Bangun dari tidur, Kang Said mengkonek wis umur 56 sampean jadi ketua umum PBNU. Bener, ketika saya di Makassar tahun 2010 usia saya 56. Itu buta hati tuh, orang buta hati kayak gitu. Pernah seminar judulnya di Pustaka Nasional. Judulnya Mengenang Jenderal Simatupang. JB Simatupang. Narasumbernya 4 orang. 2 Muslim, Gus Dur dan Jenderal Rudini. 2 Katolik, Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas. Gus Dur datangnya terlambat, duduk di bawah. Orang 3 sudah mulai bicara. Tidur, ngorok. Kemeringet. Pas giliran Gus Dur, saya bangunkan. Gus panjenengan Gus. Naik ke atas saya tuntun. Omongannya orang 3 tadi, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utomo, dikomentari semua. Gimana sih Gus Dur ini? Banyak orang heran, tadi tidur padahal, nggak dengar tadi, nggak mendengarkan, tidur, ngorok, kemeringat. Tapi bisa, tadi kata Pak Rudini, tadi kata Romo Muji, Masya Allah, tidur kok bisa kerungu. Jenengan konten batin jenengan. Sayyidina Umar jadi khalifah, dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, Sungai Nil sedang surut. Satu-satunya sungai di benua Afrika, Sungai Nil, nggak ada lagi sungai. Orang kau nakan sungai akeh. Sungai Nil sedang surut. Dulu sebelum agama Islam, kalau Nil lagi surut, pertanda minta tumbal. Minta tumbal, gadis cantik dikasih perhiasan lengkap, gelang kalung, dilempar ke sungai, ditelan air, nanti airnya datang. Gimana sekarang sudah Islam? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Sungai Nil. Ada di sejarah ada ini. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah saya kami membutuhkan airmu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, gak usah ngalir. Kami gak butuh air kamu. Ini dilempar sana ya, bawa ke Mesir ya. Bawa ke Mesir, dilempar. Datang airnya sampai sekarang gak pernah surut. Itu orang yang hatinya bersih. Jangan hatinya bersih boten. Jangan hatinya bersih boten. Kanjeng Nabi itu tadi orang Mekah dimaafkan. Panjenengan niru saged? Saged? Insya Allah. Orang yang kemarin pinjam uang 5 juta orang bayar, saya maafkan, saged. Si anak itu bawa lari sepeda motor saya, katanya pinjam tapi nggak dikembalikan, saya maafkan, saged. Ayo kita sedikit-sedikit kita niru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon mugi. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, setelah kita mengetahui ceramah-ceramah ini, apakah ceramah-ceramah Habib Rizik Syihab seperti ini tidak pernah masuk ke pengetahuan Raffi Ahmad, sehingga dia memilih mendatangi Habib Rizik Syihab, ya? Apakah dalam hal ini orang yang seperti Habib Rizik Syihab ini mau dijadikan sebagai contoh, dimintai nasihat dalam hal pembinaan generasi muda? Apakah cocok kira-kira? Apa tidak ada kiai-kiai lain, seorang ulama-ulama yang jelas-jelas mencintai NKRI, bagaimana kiai-kiai Nusantara yang begitu banyak, yang ceramah-ceramahnya santun, ya, seperti cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mau mengajak para generasi muda untuk belajar bagaimana cara sweeping, takbir-takbir di jalan dan lain sebagainya? Coba untuk Pak Raffi Ahmad ini, apa tidak tahu atau bagaimana? Coba untuk sebagai utusan presiden lebihlah memilih yang jelas, ya,
Sudah jelas kok pidato-pidato Habib Rizik Syihab ini dia tidak menghendaki demokrasi. Iya kan? Banyak di situ. Dia yang selalu menggelorakan khilafah, dia mendukung khilafah, mendukung syariah. Ini apakah pemikiran Habib Rizik ini mau diadopsi untuk memberikan pembinaan kepada generasi muda? Ya rusaklah tentu. Ya, ini mungkin harusnya Pak Raffi Ahmad ini tahu video-video ini agar dia tidak salah jalan. Milih ulama-ulama yang jelas, kiai-kiai yang benar-benar mengikuti para pendiri-pendiri bangsa ini, leluhur pendiri bangsa ini, bagaimana untuk terus membangun bangsa ini dengan cara yang sopan, yang santun, tidak dengan caci maki. Oke, saudaraku sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekeliruan, kesalahan dari ucapan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.